الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض والذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Jemaah salat Jumat yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang selalu memberikan limpahan karunia inayah dan hidayahnya sehingga kita masih bisa tetap dalam kondisi beribadah kepadanya. Dan marilah kita bermunajat semoga kita ditetapkan menjadi hamba yang memiliki haul dan kuwah darinya untuk bertakwa, memiliki kesadaran utuh bahwa ketaatan kepada Allah mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, dan bahwa melakukan larangan dari Allah akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat di atas menegaskan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik disebabkan kurang gizi dan kurang perawatan kesehatan, lemah mental berupa kurang pendidikan agama, lemah keterampilan sehingga kurang dapat memberdayakan dirinya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kelemahan yang lainnya. Syekh Nawawi dalam Tanqih Al-Qaul menjelaskan tentang keutamaan pendidikan anak. Dalam kitab ini disebutkan beberapa keutamaan mendidik anak. Yang pertama adalah pendidikan akhlak bagi anak sehingga anak tersebut memiliki akhlak yang mulia, merupakan pemberian orang tua yang paling utama. Karena akhlak mulia dapat mengantarkan seorang hamba menjadi seorang raja. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mendidik anak pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah sebesar 1 sa' atau sekitar 1 liter setiap hari. Syekh Nawawi mengutip perkataan Imam Al-Manawi yang menyebutkan, bila anak dididik maka akhlaknya yang mulia dan ibadahnya yang benar akan menjadi sedekah jariah bagi orang tuanya. Kemudian yang ketiga, menyayangi anak dapat mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam darul farhi atau tempat kebahagiaan yang berada di dalam surga. Tidak semua penghuni surga dapat masuk ke dalam darul farhi. Tempat tersebut khusus untuk orang tua yang membahagiakan anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi orang tua untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan anak-anaknya, bermain, tersenyum, dan tertawa bersama anak-anak. Saat pergi jauh, ada baiknya orang tua membawakan oleh-oleh yang itu bisa membahagiakan hati anak-anak, baik itu buah-buahan, makanan, pakaian, atau mainan yang disukai oleh anak. Kemudian Syekh Nawawi menulis bahwa memandang anak-anak dengan syukur seperti memandang wajah Nabi
Dalam mendidik anak perlu keseimbangan antara sikap lemah lembut dan tegas agar anak dapat diarahkan menjadi anak yang berakhlak dan berbakti. Memukul anak memang termasuk bagian dari mendidik anak. Syekh Nawawi juga menuliskan bahwa usia 6 tahun anak dididik tata krama. Usia 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya. Dan usia 13 tahun dipukul bila tidak mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi, kalaupun memukul terpaksa dilakukan kepada anak, hendaknya dengan cara yang benar. Misalkan jangan memukul anak di depan umum, karena akan menjatuhkan harga dirinya. Jangan memukul anak pada wajah, karena wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia bagi manusia. Wajahlah yang paling mudah dikenali dari seseorang. Cedera pada wajah merupakan aib yang besar. Juga jangan memukul yang dapat menyakiti atau yang melukai. Pukullah dalam rangka mendidik dan dilakukan tanpa disertai kemarahan, namun betul-betul karena rasa kasih sayang. Bila memungkinkan, lebih baik hindarilah menghukum anak dengan pukulan. Kaum muslimin rahimakumullah, menggunakan kasih sayang dalam pendidikan anak telah dicontohkan oleh Nabi Nuh, yang itu termaktub dalam Quran surah Hud ayat 42. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, yang artinya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Marilah kita perhatikan kalimat tersebut. Nabi Nuh berkata kepada anaknya yang itu adalah seorang yang kafir, wahai anakku. Ia menggunakan kata-kata yang lembut penuh kasih sayang. Nabi Nuh tidak menggunakan kata-kata yang kasar seperti hai anak nakal atau hai anak durhaka ataupun bahkan hai anak yang kafir. Hal yang tidak kalah penting dalam mendidik anak ialah keteladanan. Berhasilkah orang tua yang melarang anaknya untuk keluar malam, padahal orang tua tersebut melakukan kegiatan itu? Berhasilkah orang tua yang menyuruh anaknya rajin belajar, padahal orang tua itu tidak pernah misalkan membaca buku di hadapan anak-anaknya? Berhasilkah orang tua yang menginginkan anak-anaknya menghormatinya, sementara ia sendiri tidak menghormati ayah ibunya? Ibda binafsik, mulailah dari dirimu atau dari diri kita sendiri. Pepatah Arab mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yang artinya contoh perbuatan lebih efektif atau lebih berpengaruh daripada perkataan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ingin anak rajin membaca Al-Quran, maka berilah contoh kepadanya bahwa kita rajin membaca Al-Quran, dan ajaklah ia agar juga rajin membacanya. Untuk mengajarkan pentingnya silaturahim, maka ajaklah anak-anak bersilaturahim kepada orang tua, saudara, guru, murid, teman maupun yang lainnya. Demikianlah khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.